Halo teman-teman, kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Filmus Indra Diudasono dengan NIM 1 2025 099. Dan perkenalkan, nama saya Nolipa Sakarias dengan NIM 71 2025 117. Dan saya Monica Florencia Onele dengan NIM 71 2025 102. Saya Gisela Hambelindra Telodo dengan NIM 71 2025 116. Saya Yulita Rialanpan dengan NIM 71 2025 111. Dan yang terakhir, saya Yohanes Christian Siregar dengan NIM 71 2025 162. Selamat menyaksikan. Ada perkabaran Injil di Indonesia dari tahun 1500 sampai tahun 1800. Perkabaran Injil di Indonesia tahun 1500 sampai 1800 sangat terkait dengan Konsili Trento. Karena misi Portugis membawa semangat kontra-reformasi yang menekankan baptisan, sakramen, dan pengajaran iman sebagai ditegaskan Trento. Namun, keputusan-keputusan Trento tidak pernah diterapkan secara utuh di Indonesia secara struktur pastoral Portugis yang lemah dan kemudian digantikan oleh VOC. Trento di Indonesia lebih terlihat dan ketidakan penerapannya sehingga arah kekristenan lokal dibentuk lebih oleh agenda kolonial VOC daripada oleh visi teologis Trento. Berkaitan dengan hal ini, Konsili Trento membawa pengaruh besar terhadap perkabaran Injil dan misi penyebaran Katolik Roma. Konsili Trento awalnya diajukan oleh Martin Luther sebagai upaya bandingnya atas indulgensi yang dikeluarkan penguasa gereja. Setelah hampir 30 tahun dari pisahnya Martin Luther dari gereja Roma pada tahun 1517, diadakan Konsili Trento atas desakan Kaisar Carlos V untuk menjembatani para pihak terkhusus kalangan Luther Jerman. Reformasi telah meninggalkan luka mendalam dalam gereja. Protestan Calvinis mulai menyebarkan di wilayah lain. Kaum Maluku yang Katolik pindah ke Protestan. Mulai ada pengajaran agama di mana-mana. Perkabaran Injil di Indonesia berkembang karena ada minat dari gereja Belanda. Pendeta-pendeta mulai berkhotbah dan mengajar di persekolahan, sehingga banyak anak pun tertarik dengan pendidikan para pendeta dan pengajar, membantu menghidupkan jemaat-jemaat di Indonesia baptisan. Jadi, soalan penting bagi jemaat di gereja Indonesia. Lalu, pada tahun 1734, Sinode di Belanda menolak mentah penceraian sakramen karena tidak sesuai dengan Alkitab dan dengan ajaran hukum gereja Calvinis. Banyak jumlah kaum Protestan di masa VOC, tetapi pengetahuan tentang iman kurang. Perkabaran Injil di Indonesia punya banyak tantangan. Agama diterima dan kebebasan beragama diterima, tetapi gereja tidak bebas untuk mengatur organisasi karena semuanya ada di bawah pengawasan VOC. Dan ada juga kekurangan pendeta, tetapi tetap mendapat perhatian dari jemaat berkembang di seluruh Indonesia. Muncul pemahaman bahwa manusia dianggap sebagai standar segala hal yang ada, bukan gereja atau Alkitab. Reformasi dan kontra-reformasi masih menjadi fokus utama masyarakat pada abad ke-16 dan ke-17. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi Pietisme dan juga Metodisme. Pietisme memiliki kaitan dengan Konsili Trento. Pada tahun 1545 sampai 1563, Konsili Trento menegaskan doktrin dan juga disiplin gereja Katolik setelah reformasi Protestan. Pietisme muncul sebagai reaksi kekeringan rohani pasca reformasi dan bukan topik yang dibahas di Konsili Katolik. Konsili Trento menghasilkan dekret dan juga kanon yang menegaskan ajaran Katolik mengenai iman, perbuatan, sakramen, dan tradisi, serta mengeluarkan kutukan terhadap ajaran sesat. Adapun isi dari dekret Konsili Trento adalah: yang pertama, menegaskan syahadat Nikea Konstantinopel; yang kedua, menghormati kitab suci dan juga tradisi gereja setara; yang ketiga, menjelaskan keselamatan diperoleh melalui iman dan juga perbuatan baik, serta menolak sola fide, yaitu hanya iman; yang keempat, menegaskan kembali ajaran sakramen, yaitu baptisan, perkawinan, imamat, dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi gereja masa pencerahan. Gereja masa pencerahan ini dimulai pada abad ke-16 hingga ke-17. Muncul pemahaman baru bahwa manusia bukan gereja atau Alkitab menjadi standar kebenaran. Di tengah masa reformasi dan kontra-reformasi, ilmu alam mulai menyimpang dari pandangan gereja yang selama ini dianggap sebagai kebenaran ilahi.
Gerakan intelektual masa itu ingin membangun manusia, masyarakat, dan sejarah baru yang didasarkan pada akal budi serta menolak legitimasi supranatural. Masa pencerahan dipahami sebagai proses ketika manusia keluar dari ketidaktahuan dan mulai menggunakan akalnya tanpa ketergantungan pada otoritas lain. Para filsuf pencerahan memperkenalkan konsep agama kodrati yang sangat sederhana dan dangkal jika dibandingkan dengan agama yang sejati. Agama kodrati hanya menekankan 3 hal, yaitu adanya yang maha tinggi, tuntutan moral untuk berbuat baik, dan keyakinan akan kehidupan baka. Gerakan pencerahan bermula di Belanda, satu-satunya negara Eropa yang menerapkan toleransi luas terhadap berbagai aliran rohani. Para pemimpinnya menyebut diri mereka sebagai orang berpikir bebas atau free thinkers. Namun lawannya menamai mereka deists. Gereja pada masa itu menekankan akal dan rasionalitas, sehingga kehilangan kesadaran bahwa inti berita Alkitab adalah dosa dan rahmat. Gereja Katolik Roma memang tidak sebesar Protestan dalam mempengaruhi pencerahan, tetapi tetap mengalami kerugian yang signifikan. Perkembangan pencerahan juga dipengaruhi oleh cita-cita libertin dan diperkuat oleh revolusi Prancis yang mengguncang masyarakat serta gereja Belanda. Bagi gereja, pencerahan membawa keuntungan dan kerugian. Gereja gagal menjalankan amanatnya dan tidak memahami perannya yang baik. Namun, dalam iman Kristen diyakini bahwa Kristus tetap memelihara gerejanya, bahkan memakai kesulitan untuk membawa kebaikan serta melindunginya dari berbahaya teokrasi. Selanjutnya kita akan masuk pada materi gereja pada abad ke-19. Memasuki abad ke-19, gereja menghadapi berbagai banyak tantangan seperti revolusi, industri, perubahan sosial, dan munculnya negara modern yang memikirkan agama ke ranah privat. Tekanan ini diperkuat oleh perkembangan intelektual seperti rasionalisme, liberalisme, dan positivisme yang menolak otoritas religius di negara tersebut. Di banyak negara Eropa, reformasi politik membatasi kekuasaan gereja, menasionalisasi asetnya, serta melemahkan posisi paus secara temporal. Menghadapi situasi tersebut, gereja memperkuat identitasnya dengan melalui pemurnian ajaran dan konsolidasi magisterium. Dalam konteks inilah, Paus Pius IX merumuskan arah gereja di tengah gelombang modernitas. Konsili ini menegaskan kembali otoritas gereja, terutama melalui penetapan dogma inviolabilitas Paus sebagai peneguhan kepemimpinan rohani di zaman yang semakin kritis terhadap institusi keagamaan. Selain itu, Konsili I juga menghasilkan dokumen De Filius yang menegaskan hubungan harmonitas antara iman dan akal mereka, serta mempertahankan wahyu ilahi sebagai dasar kebenaran. Secara keseluruhan, Vatikan I menjadi tonggak yang sangat penting dalam meneguhkan identitas otoritas gereja dan mempersiapkannya menghadapi dunia modern di sekarang ini dengan tetap berpegang pada tradisi mereka dan tidak pernah meninggalkannya. Baik teman-teman, setelah mendengar tentang gereja pada abad ke-19, saat ini kita akan masuk pada teologia pada abad ke-19. Pada abad ke-19, teologi Kristen menghadapi tantangan dari zaman modern yang menekankan akal budi, ilmu pengetahuan, dan otonomi manusia. Berbagai aliran teologi muncul sebagai respon, seperti teologi perasaan, teologi rasional ala Hegel, teologi moral Ritchie, teologi kelahiran kembali, dan metode historis kritis. Dalam konteks krisis otoritas, gereja setelah revolusi Prancis serta meningkatnya nasionalisme yang melemahkan pengaruh paus, gereja Katolik mengadakan Konsili Vatikan I untuk menegaskan kembali identitas dan wewenang di tengah dunia modern. Konsili ini menghasilkan 2 dokumen penting, yaitu yang pertama, De Filius, yang menjelaskan hubungan antara iman dan akal serta menolak rasionalisme maupun fideisme, dan Pastor Aeternus yang menetapkan dogma primasi dan infalibilitas paus serta berbicara ex cathedra. Konsili dihentikan sebelum selesai karena perang dan jatuhnya negara kota kepausan. Namun tetap meningkatkan pengaruh besar dalam teologi, politik, khususnya dalam pemahaman magisterium dan dialog iman sains.
isu-isu yang belum tentu terselesaikan, kemudian menjadi bahan pembahasan dalam Konsili Vatikan II. Selanjutnya kita akan masuk pada materi perkabaran Injil, pengalaman, dan keadilan. Pada abad ke-19, misi Katolik dan Protestan berkembang pesat di Eropa dan Amerika. Katolik lebih fleksibel terhadap budaya lokal dan berfokus pada perluasan gereja. Sementara Protestan menekankan pemberitaan firman dan keadilan serta menolak dikaitkan dengan imperialisme. Perbedaan ini sering memicu ketegangan antar misi. Para misionaris menghadapi tantangan berat seperti belajar bahasa lokal, memahami budaya, dan menerjemahkan Alkitab. Modernitas yang masuk ke masyarakat non-Kristen menimbulkan perubahan sosial besar yang membuat pembentukan komunitas Kristen menjadi rumit. Ada pula perdebatan tentang perlunya pendidikan teologis yang kuat bagi tenaga misi. Di dalam negeri, gereja melakukan perkabaran Injil untuk membangkitkan kembali iman Kristen, terutama setelah hubungan gereja negara melemah. Pelayanan kasih menjadi sarana utama ditunjukkan melalui karya sosial tokoh seperti Franz dan Elizabeth Fry yang menangani kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan reformasi penjara. Semua ini menegaskan bahwa Injil harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Baik, kita akan masuk dalam Konsili Vatikan I dan II. Yang pertama, Konsili Vatikan I pada tahun 1869 sampai tahun 1870 diadakan untuk memperkuat posisi gereja di tengah tantangan modern seperti liberalisme, sekularisme, dan relativisme. Konsili ini menegaskan hubungan antara iman dan akal budi melalui dokumen De Filius yang menyatakan bahwa iman dan akal tidak bertentangan. Konsili ini menghasilkan Pastor Aeternus yang menetapkan dogma infalibilitas Paus, yaitu bahwa Paus tidak bisa salah saat mengajarkan iman dan moral secara resmi. Konsili terhenti karena perang dan jatuhnya Roma, namun ajarannya tetap berpengaruh besar bagi gereja. Vatikan II pada tahun 1962 sampai 1965 dipanggil oleh Paus Yohanes 23 karena dunia mengalami perubahan besar, krisis iman, dan tantangan moral. Tujuannya adalah pembaharuan gereja dan keterbukaan dialog dalam dunia. Konsili ini menghasilkan 16 dokumen yang membahas liturgi gereja, hubungan antar umat Kristen, kebebasan beragama, peran awam, serta relevansi gereja dan dunia modern. Konsili ini menekankan bahwa gereja perlu terus beradaptasi pada zaman, tetap setia pada kebenaran iman, dan hadir sebagai tanda harapan serta perdamaian. 1500 sampai 1500. Yaitu Delphelius dan Pastor Ael dan Pastor Relativisme moral. Next, atau sobat saya ini. Lama.